kecuali bahwa datang kepada mereka, bahwa datang kepada mereka, kecuali atau akan datang kepada mereka sunnatul awwalin, sunnah ketetapan gitu ya. Sunnah itu ketetapan dan hukum yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu ya. Hukum Allah yang berlaku pada orang terdahulu dan akan berlaku pada orang yang berikutnya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Hukumnya apa? Hukumnya ya bahwa perilaku menyimpang, musyrik, membangkang, zalim itu mengundang azab dulu, orangnya diazab. Sekarang sama juga. Itu ternyata yang ditunggu-tunggu. Ya. Jadi nggak ada alasan kecuali yang itu yang akan ditunggu oleh mereka. Bahkan mereka juga nantangin, ya. Kalau memang benar apa yang kau ucapkan, udah datangan aja ada kepada kami. Ada yang nantangin begitu. Awiyati yaum atau datang kepada mereka ada azab kubur, ya, secara nyata di depan mata, ya. Kasat mata. Jadi umat-umat terdahulu diceritakan, walaupun tidak semuanya, pasti umat itu banyak ya kisah-kisahnya, tapi diangkatnya ya sebagian, diantaranya adalah kaumnya Nabi Hud, itu yang paling tua. Ya, sebelumnya ada Nuh dulu ya, ada Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Ya. Kaumnya Nabi Hud ya juga diazab dengan petir. Kemudian Nabi Hud kaumnya kaum apa? Kaum Ad ya. Kemudian kaumnya Nabi Soleh ya. Kaum Samud ya. Kemudian kaumnya Nabi siapa lagi? Nabi Lot ya. Nabi Lot. Oh itu nggak ada namanya, pokoknya kaum Nabi. Kaum Sodom ya. Ya kampungnya namanya Sodom. Sehingga perilaku mereka disebut Sodomi atau Sodomi. Ya. Perilaku liwat LGBT. Nah akhirnya itu mengundang azab yang menghabisi mereka. Dan ketika itu dilakukan juga oleh umat setelahnya juga akan sama akibatnya. Oke. Jadi para jemaah sekalian, ya, kadang manusia ini dikasih akal tapi nggak dipakai, gitu ya. Diingatkan di Al-Quran bahwa akibat dari pembangkangan, dari kekufuran, dari kezaliman itu akan mendatangkan azab. Seperti kaum ini dijelaskan oleh Al-Quran, tapi dilakukan juga ya udah rasakan ini. Wama dan tidak, wama dan tidak nursilu kami mengutus ya. Kami mengutus al-mursalina orang para utusan. Dan tidaklah kami mengutus para utusan illa mubasyirina kecuali mereka atau kecuali sebagai pemberi kabar gembira. Ya. Jadi para rasul itu pun diwanti-wanti dipesankan agar tidak memaksa. Cukuplah kalian wahai rasul atau para utusan menyampaikan kebenaran itu dengan hikmah, dengan cara yang terbaik, dengan pendekatan yang terbaik ya. Dan selanjutnya umat manusia diberikan kebebasan sendiri ya. Wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman ayo silakan. Yang mau ngeyel enggak mau beriman tetap kufur menentang ya silakan juga ya. Nanti akibatnya tanggung sendiri. Nah kemudian Rasul juga diperintahkan untuk memberikan kabar gembira bagi yang beriman. Kalau kalian beriman maka innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya. Tapi yang kufur ya, wa mundhirin, dan Rasul memberi peringatan bahwa mereka yang kufur, yang tetap musyrik, maka innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Ya, itu aja ya. Kalau beriman ini akibatnya atau balasannya. Kalau kufur ya ini, silakan tentukan pilihanmu. Ya. Ini yang kafir, bodoh. Wa yujadilu, dan membantah. Wa yujadilu, dan membantah alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, bil batili, terhadap kebatilan. Jadi orang-orang yang kafir mereka membantah dengan kebatilan-kebatilan, dengan alasan-alasan yang tidak jelas, ya, dengan acuan yang sebenarnya nggak ada acuan, pokoknya dengan ngawur lah gitu ya, tanpa alasan, tanpa dalil, ya. Mereka pokoknya membantah, ya, membantah dengan berbagai cara, itu agar mereka melenyapkan, ya, atau menghilangkan atau ya, menghalangi bihi, dengan bantahannya itu al-haqqa, kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, yang dilanjutkan oleh para ulama, para dai, ya. Itu dihalangi, dihadapi, ya, dengan berbagai cara, bahkan mereka bisa membuat kebohongan, membuat hoax, ya. Mungkin antum kenal yang siapa itu ya, Ibrahim yang Murtad, ya. Oh, itu banyak punya bercerita tentang itu, banyak kebohongan-kebohongan yang jalan untuk memfitnah atau menghasut, ya, untuk menjelek-jelekkan kebenaran, ya, yang bersumber pada Al-Quran. Wattaqadu, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Quran, wa ma'undiru, dan apa-apa yang mereka diingatkan, ya, artinya peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasul dan juga para sahabatnya, para penerusnya, itu mereka jadikan sebagai huzuan, apa itu huzuan? Olok-olok, ya, bahan olok-olok, ya. Jadi ayat-ayat ditertawakan, ya. Peringatan-peringatan ataupun kemudian ajaran-ajaran yang disampaikan dinistakan, dilecehkan, dihina, diejek, disikapi dengan nyinyir, gitu ya. Nah ini para jemaah sekalian, ya, ini terjadi, ya, sikap ini ditunjukkan oleh orang-orang kafir, ya. Jadi kalau kita buka internet juga ada situs-situs yang dari orang-orang yang benci pada agama Islam, itu membuat tulisan-tulisan yang pedas sekali, kalau kita baca bisa emosi juga. Nah itu disampaikan, ya, ya, kalau dulu salah lisan, ya, di hadapan Nabi, di hadapan kaum muslimin, ya, mengejek. Kalau sekarang udah ditulis. Nah itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, itu membatalkan keimanan, ya. Jadi kalau ada di antara orang yang mengaku muslim, kemudian dia dengan sengaja menjelek-jelekan agama Islam, maka dia murtad, ya. Ini termasuk
pembatal syahadat adalah berkata atau berbuat yang menistakan agamanya sendiri. Ya. Dan ini kita lihat banyak ya begitu ya. Mungkin dia mendapatkan sesuatu dengan kata-katanya itu atau dengan perbuatannya itu